Wala yadurru lan tidak bahaya nisyanu lum'atin apa lupa lum'ah secuil. Lum'ah itu secuil atau sedikit, au lumain atau piro-piro sedikit. Fi ghairi a'dha'il wudu ing dalam liyane piro-piro anggota wudu. Bal bahkan laukana lamun ono. Laukana lamun ono alama iku atas perkara ada yang mengecualikan opo ma a'dha'u ing piro-piro anggotane wong. Saya ulang lagi. Wala yadurru dan tidak bahaya nisyanul lum'atin opo lupa sedikit atau secuil, au lumain atau piro-piro dikit, fi ghairi a'dha'il wudu ing dalam liyane piro-piro anggota wudu. Bal bahkan lau kana lamun ono alama iku atas perkara ada yang mengecualikan opo ma a'dha'u ing piro-piro anggota man. Maniun opo perkara yang mencegah sampainya air. Maniun opo perkara yang mencegah sampainya air. Kasam'in seperti lilin. Kasar'in seperti lilin. Maka lam yadur mongko tidak bahaya. Lam yadur mongko tidak bahaya. Kama koyo penjelasan istasarokang. Apakah ma koyo keterangan istasarokang nilang jelas atau nganggap jelas hu ing masihuna sopo guru ingsun garis miring Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau ada salamun hadas sopo wong ajnabalan junub sopo man ajaza'ahu mongko mencukupi hu ing man orang yang hadas atau yang junub opo al-ghuslu opo mandi besar anhuma pengganti sangkeng wudu anhuma gini jangan pengganti anhuma sangkeng hadas dan junub anhuma sangkeng hadas dan junub mongko benar ajazahu mongko mencukupi hu ing man al wuslu apa mandi besar anhuma sangkeng hadas lan junub biniyati kalawan niatnya wuslun kalawan niatnya mandi besar wala yajibu lan tidak wajib apa tayaqqunu umumil ma'i apa yakinnya meratahnya air apa yakinnya meratahnya air jami al udwi ing sakabehane anggota jami al udwi ing sakabehane anggota bal yakfi bahkan cukup wala batul dzanni apa kuatnya dugaan bihi kalawan umumul ma ratanya air bihi kalawan umumul ma atau ratanya air. Jadi gini, ketika wudu ternyata ada sebagian anggota, sebagian kecil. Ketika wudu ada sebagian anggota tapi bukan anggota wudu. Atau beberapa anggota tapi juga bukan anggota wudu. Ini tidak tersentuh air karena lupa umpamanya. Contoh, bukan anggota wudu umpamanya apa? Pundak, Kalau wudu dari telapak sampai
siku. Kalaupun enggak, ini kan bukan anggota wudu. Paham ya? Terus ketika wudu ternyata lupa, ini enggak basah. Paham ya? Bagaimana? Enggak menjadi masalah. Paham ya? Atau di selain anggota wudu tersebut ada mani. Apa mani? Sesuatu yang mencegah sampainya air di pundak umpamanya. Ternyata ada lilinnya dan sejenisnya ya. Jadi di pundak ada hal-hal yang mencegah sampainya air. Bagaimana? Maka dalam hal ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena itu bukan anggota wudu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh guru saya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wes, sekarang gini, kalau seandainya ada sebuah peristiwa seseorang hadas kecil dan juga junub ya. Ada sebuah kasus seseorang hadas kecil dan junub umpamanya. Maka dalam hal ini cukup dengan junub. Artinya apa? Ketika dia cukup dengan mandi besar maksudnya ya. Ketika dia sudah mandi besar itu atas nama dari hadas kecil juga hadas besar yaitu junub. Berarti cukup. Paham ya? Dan dalam hal ini tidak harus ada sebuah keyakinan air ini semuanya sampai atau air ini semuanya merata. Yang penting ada ghalabatud dzan. Apa dzan? Dzan itu ada sebuah praduga yang kuat bahwa airnya sampai. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, ketika seorang itu lupa dalam membasuh yang selain anggota wudu, pundak umpamanya, bagaimana? Maka tidak menjadi masalah. Bahkan kalau seandainya di pundak ini atau selainnya, yang penting bukan anggota wudu, ada mani, ada sesuatu yang mencegah sampainya air, umpamanya, maka tidak menjadi masalah. Wis, guru saya kata beliau, kata pengarang kita ini namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru saya yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami ya, mengatakan seperti ini. Oh sudah. Nice. Tadi itu sudah penjelasnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh ini berarti sudah selesai ya. Jadi orang hadas kecil dan juga junub, maka itu sudah dianggap cukup dari keduanya dengan satu kali mandi besar. Dan tidak ada keharusan harus yakin air itu semuanya sampai. Enggak harus yakin. Cukup ada dzon. Apa dzon? Yaitu dugaan kuat bahwa air ini benar-benar sampai ke anggota tubuh. Al-Fatihah.